Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke. Ada seseorang yang masih belum ada komunikasinya dengan kamu, dia masih mengabaikan kamu, mungkin dia juga masih marah karena mungkin dia sakit hati, atau ini kamu yang masih marah dan mengabaikan dia karena kamu sakit hati sama dia. Sebenarnya gini ya, hubungan ini tuh banyak sekali halangan rintangannya, sehingga aku merasa si dia itu kayak berat gitu loh ya dengan hubungan ini. Tapi karena telah merasakan apa yang sama ini sudah terjadi ya, ketika ada halangan rintangan kayak berat dia untuk mengekspresikan cintanya, tapi kalau misalkan jauh dari kamu pun dia ngerasa kayak sunyi gitu ya, sunyi tanpa kamu, sedih sendirian gitu ya. Akhirnya saat ini dia sedang prepare, mencoba untuk menyiapkan kembali untuk reuni lagi dengan kamu. Apalagi ketika saat kalian sudah berpisah seperti ini ya, dia ngeliat kamu sekarang lebih bahagia dengan dirimu sendiri, kamu lagi having fun, happy single gitu kan. Terus itu juga kamu lebih sering main sama teman-teman kamu, lebih fokus dengan dirimu sendiri, kamu seneng gitu dengan kesendirian kamu tanpa dia justru malah. Nah itu yang semakin dia membuat dia ketar-ketir gitu ya, kok kamu malah lebih bahagia gitu tanpa dia. Ada rasa cemburu di sini. Jadi kalau aku lihat di sini dia akan menghubungi kamu lagi untuk menyatakan perasaan cintanya. Karena selama dia berpisah dengan kamu, dia selalu kepikiran kamu terus, selalu ingin tahu kabar kamu terus ya. Jadi hidup dia nggak tenang, terganggu terus dengan pikiran dia yang ke arah kamu terus ya. Dia adalah orang yang pernah menghadirkan cinta segitiga di antara kalian, atau dia orang yang gampang kegoda dengan seseorang gitu ya. Dan sejujurnya dia merasa bahagia loh ya, merasa bahagia banget di saat dia bersama kamu. Bahkan dia merasakan kok, walaupun kalian di masa kalian bersama itu satu sama lain saling merasakan kenyamanan, saling merasakan kebahagiaan gitu ya. Jadi nggak ada kayak keterpaksaan gitu loh. Ya, sama-sama merasa bahagia ketika kalian dipersatukan, ketika kalian saat masih bersama itu gitu. I'm so attracted to you. Dia masih tertarik banget sama kamu ya. Bahkan aku lihat dia sampai sulit untuk tidur loh. Dia selalu kebangun terus, dia selalu insomnia, kepikiran kamu terus ya. Intinya di sini ya sulit gitu tidur. Ya sulit untuk tidur. Kenapa? Karena selalu kepikiran kamu terus gitu. Dan bahkan hari-harinya pun ya, biar enggak terganggu gitu ya, biar enggak selalu kepikiran kamu terus itu ya, dia hanya bisa menyibukkan diri dengan bekerja dan bekerja agar dia bisa tidak kepikiran kamu terus atau melupakan kamu. Dia berharap situasinya yang sekarang ini tuh berbeda gitu loh, nggak secanggung ini, nggak sejauh ini gitu ya, nggak semengabaikan ini seperti ini gitu loh ya. Jadi situasinya sekarang tuh nggak ada komunikasi, nggak ada ya saling mengabaikan gitu loh, ada perasaan mengabaikan. Nah untuk sekarang aku lihat di sini dia butuh waktu dulu sih sebenarnya untuk healing. Entah healing dari segi apa, mungkin dari segala sisi ya, dari kehidupannya, dari rasa sakit hatinya, atau karena ditinggalkan oleh kamu. Ini saat ini dia butuh untuk healing dulu. Dan dia belum bisa untuk membiarkan kamu dekat-dekat dulu dengan dia. Mungkin dia memang lagi ada masalah, atau dia masih belum percaya diri, atau dia masih ada sesuatu yang harus dia prioritaskan dulu gitu ya. Jadi untuk saat ini dia memang belum bisa untuk datang ke arah kamu gitu. Mungkin dia masih dikontrol oleh keluarganya atau seseorang gitu.
Intinya untuk saat ini dia belum bisa untuk membiarkan kamu ada di sisi dia terlebih dahulu. The Sun. Ya. Memang selama ini kalau misalkan kalian dipersatukan ya bahagia ya, sama-sama bahagia, sama-sama menikmati, sama-sama ya senang gitu aku lihat. Cuman ternyata ada sesuatu yang dia sembunyikan dari kamu. Ya selama ini tuh ada rahasia di antara kalian gitu. Dia selalu menyembunyikan rahasia dari kamu. Tapi tenang aja, aku lihat di sini mungkin sudah terkuak ya, sudah terbongkar semua kok. Rahasia apapun yang sama ini dia sembunyikan dari kamu, yang dia tutup-tutupi dari kamu, semuanya terkuak, semuanya terbongkar, dan aku rasa di sini tahu kamu apa rahasia itu. Dan disinilah semesta memang sedang bekerja dalam hubungan kalian. Semesta ingin menunjukkan ke kamu dan memberikan pilihan ke kamu. Nih, sudah dikasih tahu nih, ini nih bobroknya orang ini, kelakuan dia, rahasia-rahasia yang dia sembunyikan dari kamu sudah ditunjukkan oleh semesta. Sekarang kamu bagaimana? Tinggal kamu yang tinggal memilih apakah kamu masih mau mempertahankan dia atau tidak. Apakah kamu mau mengakhiri hubungan ini atau tetap lanjut? Itu terserah kamu. Yang penting di sini semesta sudah menunjukkan tentang apa yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu. Ya. Selama ini ternyata dia itu tidak pernah memberikan luang waktu untuk kamu ya. Dia apa ya? Dia tidak terlalu mencoba untuk mengatur mengatur waktu untuk kamu. Jadi kamu sering diabaikan oleh dia. Karena gini, dia masih fokus dia itu masih teralihkan dengan masalah pekerjaan, uang, dan keluarga, dan hal-hal lainnya. Sehingga hubungan kalian ini benar-benar udah diambang kehancuran, penuh dengan rasa stres gitu ya. Bahkan rasa stres ini terjadi karena rasa stres dia yang terhadap pekerjaan, uang, dan keluarga itu. Akhirnya hubungan ini pun jadinya stres ya. Kamu sering diabaikan, tidak diberikan perhatian, tidak diberikan komunikasi seperti itu. Kamu sering banget diabaikan. Akhirnya di sini mengakibatkan konflik, bahkan sampai musuhan nih kamu orang. Ya kalian sampai musuhan kalau aku lihat di sini. Terus itu juga kalian sampai-sampai menyinggung harus memutuskan antara dua pilihan mungkin, atau mungkin dia ya. Dua pilihan itu kan dia itu gampang banget tergoda, di situ ada seduction ya. Jadi bisa jadi dia pun menempatkan kamu pada dua pilihan antara kamu atau selingkuhannya seperti itu. Sehingga kalau sekarang kamu dengan dia ini belum menikah, berarti diindikasikan bahwa dia butuh waktu ya untuk tumbuh atau untuk menyelesaikan dulu beban yang menjadi tanggung jawab pribadi dia gitu. Kalau aku lihat di sini ya, dia butuh waktu untuk tumbuh secara karir, keuangan, dan menyelesaikan masalah keluarganya, dan itu harus diselesaikan dulu. Jadi kenapa dia nggak mau membuat kamu ada di dekat dia dulu ya, karena ini dia harus bisa tumbuh dan berkembang dan mandiri dulu. Dan aku lihat juga di sini memang ada jarak ya di antara kalian, bahkan mungkin ada yang sampai beda negara. Di sini loh aku lihat ya. Dan hubungan jarak jauh di sini benar-benar jauh kalau aku lihat di sini ya. Juga di sini itu ada penghakiman tentang kejujuran di sini. Aku lihat ya, selain jarak juga ada penghakiman yang secara jujur, sehingga aku merasa bahwa dia ini kayak pernah diberikan penilaian yang tidak adil oleh kamu ya, kayak dituduh gitulah ya sama kamu tentang konflik yang ada di hadapan kalian ini, yang sedang kalian tanggapi waktu itu gitu ya, sehingga terjadilah hubungan yang rusak ya di antara kalian. Karena alih-alih mencoba untuk menyalahkan, jadi cobalah untuk lebih terbuka gitu loh dengan perasaan masing-masing. Jadi kayak kamu mungkin sempat gitu kayak menuduh bahwa dia selingkuh, bahwa dia ini, bahwa itu, padahal sebenarnya di sini dia sibuk kerja gitu ya. Dia udah capek dengan kerjaan, apalagi di sini dia punya beban yang begitu berat gitu ya. Terus kamu tuduh dia, aduh semakin mumet dia.
Makanya di sini aku lihat hubungan kalian hancur gitu ya. So kalau memang ingin kembali ya seharusnya bisa memaafkan pasangan ya satu sama lain. Terus tuh komunikasi harus bisa lugas dan jujur tentang apapun, tentang hal apapun. Terus kalau misalkan memang ingin mengkritik gitu, mengkritik pasangan, cobalah dengan keterbukaan ya. Dan kalaupun misalkan ada orang-orang yang berkomentar kalian tidak cocok, kalian begini begitu, ya itu masalah mereka gitu loh. nggak usah dilibatkan di hubungan ini, itu hak mereka berkomentar gitu loh. Jadi nggak usah banyak dipikirin tentang pemikiran mereka semua gitu ya. Nah, terus itu di sini juga ada the high priestess ya. Kalau misalkan dia itu pria, berarti memang karakter dia itu orang yang sangat gampang sekali tergoda dengan wanita yang seksi, yang cantik, yang apa ya? Yang sangat menarik gitu ya. Yang sangat menarik. Makanya di sini dia gampang tergoda dengan wanita-wanita di luar sana gitu. Kalau misalkan dia wanita, ya kalau dia wanita berarti orang yang gampang tergoda dengan pria yang memiliki banyak harta. Jadi seperti itu ya. Jadi kalian situasikan aja. Terus itu juga ternyata saat ini juga masalahnya itu banyak ya. Ternyata complicated banget loh. Jadi selain materi, pekerjaan, uang diabaikan ya. Ini juga terus tuh ada perselingkuhan yang pernah dia lakukan. Terus ini juga ternyata ada sisi dari entah ini dari keluargamu atau dari keluarga dia yang tidak merestui hubungan ini. Ya, dia tidak kalian itu tidak direstui oleh orang tua kalian atau keluarga kalian, sehingga inilah yang membuat hubungan kalian masih belum ada perkembangannya gitu. Bahkan untuk saat ini dia itu merasa terjebak dan terpojok dengan situasi yang ada. Ya banyak sekali masalah yang selain yang pernah dia buat, terus itu juga tidak direstui orang tua. Jadi dia itu masih bingung dengan hubungan ini mau digimanain. Kayak dia belum menemukan solusi gitu loh untuk hubungan ini tuh agar bisa langgeng, agar bisa terjalin itu gimana caranya dia nggak tahu. Dia harus berbuat apapun dia nggak tahu gitu loh. Ya, untuk saat ini dia benar-benar bingung. Ya harus bagaimana ya, jadi merasa terjebak dan terpojok dalam hubungan ini karena itu tadi banyak masalahnya. Karir dia belum baik, keuangan dia apalagi masih bobrok ya, keluarga dia masih butuh untuk dibiayai, belum lagi mungkin bisa jadi keluarga dia tidak merestui hubungan ini atau dia tidak direstui oleh orang tua kalian atau keluarga kalian, sehingga dia ini benar-benar saat ini tuh lagi cari cara gimana caranya untuk memperbaiki keadaan dan situasi yang ada gitu ya. Jadi inilah yang saat ini terjadi di hubungan kalian dan inilah yang dia rasakan saat ini. Dia masih pusing, masih bingung, gak tahu harus berbuat apa. Lagi cari-cari cara solusi untuk kebaikan hubungan kalian. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Untuk alfabetnya ini bisa jadi nama kamu, nama dia, inisial nama atau huruf-huruf ini ada di nama-nama kalian ya. Terus itu atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kalian terhadap hubungan kalian. Misalkan tempat yang kalian sama-sama pernah datangi ya, atau apa gitu ya. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.